Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat, laki-laki ini disebut sebagai Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam catatan yang lain pernah saya baca, laki-laki ini disebut sebagai Abi Abdillah. Laki-laki ini ingin bertanya atau mengadu kepada Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal tegas atau mungkin bahkan keras dalam segala hal. Laki-laki ini mempunyai problem di dalam rumah tangganya. Istrinya suka marah-marah. Dia berpikir untuk menceraikan istrinya, tapi ingin bertanya dulu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu dia berjalan menuju ke rumah Umar bin Khattab. Sampai di depan rumah Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata di dalam rumah terdengar Bu Umar sedang marah-marah, seperti sedang memarahi seseorang. Dan ternyata yang dimarahi adalah suaminya, Sayyidina Umar bin Khattab. Laki-laki ini, atau sebut Abu Dzar Al-Ghifari ini, tiba-tiba tidak menyangka saya ingin mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab persoalan istrinya yang suka marah-marah. Ini Bu Umar kok ternyata marah-marah juga. Dan ia tidak mendengar laki-laki yang dimarahinya itu menjawab, diam saja. Lalu sahabat ini balik kanan, ingin pulang, gak jadi mengadu, gak jadi bertanya. Ternyata Umar saja yang terkenal disegani banyak orang juga dimarahi oleh istrinya. Apalagi sekedar saya. Ketika ia berbalik, tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab membuka pintu dan mengetahui ada seseorang yang baru saja dari rumahnya dan berbalik, dipanggil. Sini, sini. Ada apa? Lalu diajak duduk berdua di depan rumah. Ada apa? Sesungguhnya saya ingin mengadu kepada engkau, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, mengenai keadaan istriku yang suka marah-marah. Tapi mohon maaf, saya tidak sengaja mendengar. Ternyata di sini Bu Umar pun melakukan hal yang sama. Sayyidina Umar bin Khattab lalu berkata, ya, aku diam saja, aku sabar menghadapi istriku begitu. Karena mungkin dia capek, wajar. Dia sudah mencuci baju, pakaianku, pakaian anak-anakku. Dia sudah memasak masakan untuk aku, untuk anak-anakku. Dia sudah mendidik anak-anakku. Dengan demikian, hatiku tenang juga di rumah ini. Aku juga terhindar dari perbuatan yang tidak baik di luar. Aku cukup tenang dengan istriku. Lalu apa yang harus aku lakukan terhadap istriku? Apakah seperti itu juga? Ya, seperti itu juga. Ketahuilah wahai sahabatku, istri marah-marah begitu biasanya juga tidak lama. Sahabat, dimanapun berada, demikianlah sesosok Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal tegas, atau mungkin dalam tanda petik galak di luar,
tapi di rumah penuh sayang, penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Tentu siapa yang dicontoh oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Tentunya dicontoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayang terhadap istrinya. Begitu sayang terhadap anak dan cucunya. Ini yang dicontoh oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat. Lalu lelaki itu yang sebelumnya mungkin marah ketika istrinya marah, berubah sikapnya, mencontoh Sayyidina Umar bin Khattab. Dia sayang terhadap istrinya. Bahkan kalau memang disebut itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar akhirnya terkenal sayang terhadap istrinya. Terhadap ibu atau Bu Abu Dzar sayang. Bahkan dalam suatu saat Abu Dzar pernah memberikan kalung kepada istrinya itu. Dan istrinya itu begitu setia juga akhirnya mendampingi Abu Dzar Al-Ghifari sampai Abu Dzar Al-Ghifari mengembuskan nafas yang terakhirnya. Padahal pada saat itu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ketika akan mengembuskan nafas terakhirnya itu pada saat yang sulit. Abu Dzar meninggalkan kota dan berada jauh di kota, di tengah padang pasir bersama istri dan anaknya. Istrinya mau mengikutinya, tinggal di sana. Dan dalam keadaan kehidupan yang sulit, istrinya tetap setia menemani Abu Dzar Al-Ghifari. Ini karena apa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari sayang kepada istrinya. Yang meskipun awalnya istrinya suka marah-marah. Sahabat dimanapun berada, semoga ini menginspirasi kita untuk bisa membangun rumah tangga kita dengan baik. Meskipun sebagai seorang suami kadang istri marah-marah mungkin juga nggak suka. Tapi karena kita mencontoh Nabi Muhammad SAW yang lembut, yang sayang terhadap istrinya. Kita mencontoh sahabat terbaik di antara Sayyidina Umar bin Khattab yang sayang dan lembut kepada istrinya. Mari kita membangun rumah tangga kita bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Penuh dengan kasih, sayang. Meskipun apapun yang terjadi tetap kita sayang, sabar. Dan hasilnya seorang suami yang sayang kepada istrinya, yang istrinya mungkin awalnya galak, suka marah-marah, lama-lama menjadi lembut. Bagaimanapun juga yang kita istri adalah seorang manusia juga yang punya nurani. Semoga ini penting dan selalu menjadi perhatian kita. Sehingga keluarga kita adalah keluarga yang penuh dengan rahmat. Penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menyayangi istri, menyayangi anak-anak kita. Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.